Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidika Wildan Fasan Abdaria dengan NIM 3123102282. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang teknologi jaringan dalam IoT atau Internet of Things. Nah, IoT ini adalah konsep di mana berbagai perangkat dapat saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan data, mengirim, dan bertukar secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Nah, biar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi, dibutuhkan teknologi jaringan yang menjadi fondasi utama dalam sistem IoT, seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, seluler, entah itu 4G atau 5G, dan juga internet. Nah, di kesempatan kali ini, di materi ini, kita juga akan membahas mengenai keuntungan teknologi jaringan dalam IoT, di mana salah satu beberapa keuntungannya yaitu konektivitas yang luas dan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan besar, kinerja yang andal dan juga cepat. Pertama, membahas tentang konektivitas yang luas dan global. Keuntungan pertama dari IoT, teknologi jaringan ini memungkinkan perangkat IoT terhubung dari berbagai lokasi di seluruh dunia, seperti Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, dan lain-lain. Jadi, dengan adanya konektivitas global ini, perangkat IoT bisa digunakan dalam skala besar pastinya, bahkan hingga mencakup seluruh kota atau negara. Contohnya ada sistem smart city, di mana ribuan sensor dan perangkat tersebar di berbagai lokasi untuk memantau lalu lintas, lingkungan, dan juga fasilitas publik. Contoh penerapan lainnya adalah pelacakan posisi kontainer secara real time. Dengan bantuan teknologi jaringan ini, posisi kontainer ini dapat dipantau secara real time, sehingga proses distribusi dalam ekspedisi gitu lebih efisien dan juga tepat waktu. Untuk nomor 2, membahas tentang penggunaan energi yang efisien. Sebagian besar perangkat IoT menggunakan baterai atau sumber daya yang terbatas. Nah, oleh karena itu, teknologi jaringan harus dirancang agar lebih hemat energi. Efisiensi energi ini sangat penting karena dapat memperpanjang masa pakai perangkat, mengurangi konsumsi daya, serta menekan biaya operasional. Contoh penerapannya adalah smart grid atau jaringan listrik pintar. Dalam smart grid, sensor digunakan untuk memantau penggunaan listrik secara otomatis, misalnya lampu yang menyala hanya ketika ada orang di sekitarnya. Terus juga ada sistem metering yang dapat mengukur penggunaan energi secara real time, sehingga perusahaan atau pengguna ini dapat mengetahui pola penggunaan listrik yang kurang efisien dan diharapkan bisa melakukan penghematan. Selanjutnya adalah skalabilitas untuk jaringan yang besar. Skalabilitas ini adalah kemampuan sistem menangani pertambahan perangkat dan data tanpa menurunkan performa. Nah, dalam IoT ini kan jumlah perangkat yang terhubung bisa banyak banget ya, mulai dari beberapa perangkat di sebuah rumah hingga jutaan perangkat dalam sebuah kota pintar atau negara. Nah, teknologi jaringan yang memiliki skalabilitas tinggi memungkinkan penambahan perangkat baru dengan mudah tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. Nah, dengan demikian, pengembangan jaringan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Contoh penerapannya tadi ada smart home, smart building, smart city, dan juga sistem industri berbasis IoT. Keuntungan selanjutnya adalah kinerja yang andal dan cepat. Perangkat IoT ini kan seringkali membutuhkan pertukaran data secara real time ya, biar jaringannya ini eh, jadinya jaringannya ini harus mampu memberikan respon yang cepat dan stabil. Nah, kinerja yang baik ini memungkinkan perangkat tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan. Contoh penerapannya adalah sistem sensor medis rumah sakit yang berfungsi untuk memantau kondisi pasien secara langsung, mengirim data vital secara instan, dan membantu tenaga medis untuk mengambil keputusan cepat.
apabila terjadi keadaan darurat. Tapi di balik keuntungan-keuntungan tadi tentunya ada tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Pertama adalah tentang keamanan data, karena perangkat IoT ini rentan terhadap serangan cyber. Kedua adalah privasi pengguna, karena banyak data pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT tentunya. Yang ketiga adalah keterbatasan individu, terutama jika jumlah pengguna yang terhubung ini sangat banyak. Dan selanjutnya ada kompleks kompatibilitas dan juga manajemen jaringan. Karena pastinya semakin besar jaringan IoT, maka semakin sulit pula proses pemeliharaan dan pengawasannya. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terus dilakukan berbagai inovasi dalam teknologi IoT. Salah satunya adalah penggunaan jaringan 5G yang menawarkan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah, serta mendukung jutaan perangkat sekaligus. Selain itu, dikembangkan juga standar keamanan yang lebih baik dengan cara enkripsi data yang lebih kuat dan proteksi terhadap serangan cyber. Nah, perkembangan lainnya adalah penggunaan artificial intelligence atau AI yang membantu mengelola jaringan secara otomatis, mendeteksi gangguan lebih cepat, dan juga mengoptimalkan performa jaringan pastinya. Sebagai kesimpulan, teknologi jaringan merupakan komponen penting dalam Internet of Things, merupakan fondasi utamanya IoT. Selain itu, IoT membutuhkan konektivitas yang luas, hemat energi, skalabil, dan juga andal. Nah, teknologi jaringan memungkinkan berbagai penerapan seperti smart home, smart grid, smart city, logistik, dan juga kesehatan. Diharapkan masa depan IoT ini akan semakin berkembang dengan dukungan 5G tentunya, dan juga keamanan yang lebih baik, dan juga artificial intelligence atau AI. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi atau informasi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terlebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.